Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Bagi orang-orang yang hidup dalam kasih-Nya, mengasihi, mengampuni, memberkati, tanpa retorika. Ya, saudaraku, hari ini kita belajar tentang Daud. Ya, suatu ketika waktu saya masih menjadi full timer di sebuah gereja, ya saya kan besuk, ya kan mengunjungi jemaat gitu ya. Ada satu jemaat yang saya kunjungi. Anaknya ini malesnya minta ampun. Ya, SMA putus sekolah. Orang tuanya nggak kaya, tapi anaknya males. Orang tuanya ini hanya ya kerjanya sekedarnya lah gitu ya. Tapi orang tuanya rajin. Dia punya anak perempuan, anak perempuannya rajin. Tapi anak laki-laki ini males. Maunya dia pokoknya nyentrik begitulah. Dia selalu bilangnya, jangan kaya di surga, jangan kaya di dunia. Pokoknya ayat-ayat Alkitab itu keluar semua, intinya supaya dia cuma main-main saja, foya-foya, datang tadi malam minggu minta uang sama mamanya, terus dia pergi nonton, dia pergi apa, sekolah enggak, kerja juga enggak. Nah, suatu ketika saya datang, mamanya lagi ngomelin anaknya, ya kan. Nah, terus jawabannya itu mengagetkan saya gitu ya. Dia bilang, lah itu murid-muridnya Yesus enggak sekolah juga dipakai Tuhan. Dia bilang begitu kan. Itu Daud cuman gembala dipakai Tuhan jadi raja. Dia mengharapkan rezeki nomplok dari langit suatu ketika dia nanti jadi raja di Indonesia atau jadi presiden atau jadi raja di Cina nanti misalnya begitu kan, karena dia orang Tionghoa kan, sulit kalau mau jadi presiden di Indonesia, mustahil katanya ya kan. Jadi raja di Cina lebih lebih memungkinkan begitu kan. Jadi presiden Cina orang ini lebih mungkin begitu kan. Nah, dia memimpikan seperti itu. Nah, itu sangat unik sekali ya. Saya kaget sekali jawaban dia, saya sangat terperanjat. Eh, terus bilang, terus dia bilang, kan berkat Tuhan yang menjadikan kaya, nggak perlu susah payah. Dia bilang nggak perlu kerja, nggak perlu apa ya. Biar kalau Tuhan memang jatahnya saya kaya raya. Tiap orang itu sudah ada takarannya. Nah, berapa banyak orang Anda berpikir demikian? Wah, itu pemikiran yang sangat amat sangat bodoh ya. Pemikirannya amat sangat bodoh. Ketika Anda berpikir semua sudah ditakar, hidup kita itu sudah ditakar. Itu pemikiran yang bodoh ya. Saya tidak percaya hidup kita sudah ditakar. Karena ketika saya setting kepala saya, mindset saya, bagaimana memperbesar takaran itu. Besar takaran itu. Kaitannya semua dengan integritas dan kredibilitas. Itu beneran ya. Saya nggak basa-basi ketika ngomong integritas dan kredibilitas. Banyak orang Kristen menyepelekan kata integritas dan kredibilitas serta kapabilitas dalam hidupnya dia. Nanti cari di Wikipedia ya atau di Kamus Bahasa Indonesia apa itu integritas, apa itu kredibilitas, apa itu kapabilitas. Ya, nanti kalau bukan disabilitas tapi ya nanti Anda carinya disabilitas repot. Pokoknya integritas, kredibilitas dan kapabilitas. Orang Kristen menyepelekan yang katanya integritas, kredibilitas, dan kapabilitas. Karena dia berpegang pada ayat ini. Ya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat hati, yang penting hati saya tulus sama Tuhan. Saya doa setiap hari, saya puasa setiap hari. Gundulmu peang. Tak jamin kalau mertuamu dapat menantu kayak kamu yang puasa tiap hari nggak kerja, ya. Terus doa, rajin doa begitu ya. Tak jamin tiap hari kamu disempalong pakai kaleng gitu. Tak jamin itu. Wah, itu jangan sampai ya komunitas kita ada yang begitu, ada yang berpikiran begitu ya. Suami-suami jangan kerja ya. Barang siapa tidak kerja,
Jangan makan, kata firman Tuhan. Ya. Kami punya satu pengalaman ya dengan orang-orang seperti ini, sudah pernah saya ceritakan juga kan di sini bolak-balik. Oh, hati-hati ya. Karena pemalas itu ya, dia taruh tangannya ke pinggan, ke baskom, mau ngambil buah gitu, mau ngambil lagi males. Sudah ada di situ tapi tinggal diambil. Kayak orang Indonesia, sudah ada di situ. Tanahnya subur, gemah ripah Cinawi, sudah ada tinggal diambil. Ikan itu sudah ada tinggal diambil. Tapi bukannya diambil malah diambil orang lain. Konyol-konyolan pokoknya ya di Indonesia itu. Lalu apa yang dimaksud dengan Tuhan? Melihat apa yang dilihat Tuhan, bukan apa yang dilihat manusia. Ya, ketika Tuhan suruh Samuel, udah kamu lihat, ya kamu pergi ke rumahnya Isai, di situ nanti ada orang yang aku pilih. Lalu ada orang yang tinggi besar, yang gagah ganteng, bolak-balik lewat, 6 orang sudah lewat. Tuhan bilang, orang ini kutolak. Ada satu lagi, ya nggak taunya masih ingusan, ujak merah-merah. Kalau bilang elok rupanya itu maksudnya itu kekanak-kanakan, imut-imut. Nah, maksudnya begitu ya. Bukan seorang yang seterek, gagah perkasa, yang macho, yang maskulin, bukan. Kalau kata elok rupanya itu maksudnya imut-imut gitu ya, orangnya baby face gitu ya, elok rupanya. Maksudnya seperti itu. Nah, yang begini ini nggak dianggap. Orang tua di zaman itu dan kayaknya juga di zaman sekarang, kalau anaknya tinggi besar, wah perawakannya, terus apalagi kalau kelihatan cerdas, ngomongnya pinter, wah banyak orang tua yang anaknya tinggi besar seneng ya, tapi kembu, kembu itu apa? Kembu itu apa ya, Mah? Kembu itu soalnya bahasa Jerman kuno, saya juga lupa artinya ya. Pokoknya kira-kira kembu itu kira-kira artinya begini. Pak Lambat. Awe bisa menjelaskan kembu itu apa? Kelihatannya hebat, kelihatannya perkasa, kelihatannya garang, nggak taunya apa, baru dibentak sama orang kutu kupret aja langsung ketakutan gitu loh. Kelihatannya tinggi besar, nggak taunya nggak bisa kerja, nggak bisa apa tidur terus seharian. Kelihatannya seterok tinggi besar, orang-orang kalau ngeliat tuh, wih gitu ya. Katanya kembu, kembu itu kosong melompong gitu ya. Kosong melompong kelihatannya hebat tapi kosong melompong gitu loh. Nah, banyak orang-orang tua itu membangga-banggakan anaknya kalau berpenampilan elok, tinggi besar, apa gagah, wah, harus apalagi maskulin apa segala macam. Nggak taunya kagak bisa kerja, saudara. Ya, dulu saya dianggap underdog ya. Saya juga dulu dianggap underdog, bukan bukan orang-orang yang apa begitu ya. Hmm, sampai ya saudara-saudara saya underestimate ke saya. Ya, ya biasa itu. Makanya Anda kalau dianggap underestimate itu jangan kecil hati. Ada temennya saya. Ya, jangan khawatir kalau Anda underestimate. Berbahagialah yang dianggap underestimate. Karena Daud juga dianggap underdog, underestimate. Nggak usah minder. Saya nggak pernah minder biar orang remehin saya nggak minder ya. Bodo amat gitu loh. Malah ketika orang remehin saya, dia kan lengah sama saya kan. Saya berusak-berusuk, wiu, 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 sikat semua satu-satu. Benar nggak? Saya tuh kalau main kelereng, dulu kan karena saya kurus ceking, ingusan gitu, udah gitu Cina lagi kan. Terus saya main sama anak-anak kampung gitu kan, main kelereng. Dipikir saya nggak jago main kelereng, saudaraku. Wah, orang kecil, orang gede, pokoknya semua main kelereng sama saya pertama belagu nantangin saya. Wah, saya senang kalau dia underdog. Wah, ditonyol-tonyol kepalanya apa. Wah, iya main kelereng. Iya main kelereng. Wah, satu-satu tak hajar satu-satu. Setiap kali saya pulang, saya mesti bawa satu plastik gede kelerengnya itu ya. Karena dia dianggap underdog gitu loh. Oke, orang saya kalau pergi selalu ke tempat orang yang nggak kenal sama saya, supaya saya dianggap underdog dan saya bisa ngeletekin mereka main kelereng gitu loh. Konyol sekali ya, itu loh makanya jangan anak saya tak ajarin ya, jangan pernah nganggap remeh orang, hati-hati kamu. Karena pengalaman pribadi, orang yang dianggap remeh orang itu seringkali yang menghancurkan hidupnya kamu nanti. Hati-hati.
Jadi jangan pernah nganggap remeh orang. Tapi jangan takut sama orang, nggak usah. Tapi jangan nganggap remeh orang. Yang paling penting itu, jangan nganggap remeh orang. Pokoknya setiap orang equal. Nah, begitu ya. Karena pengalaman pribadi, saya selalu dianggap remeh. Tapi selalu tak habisin itu orang-orang itu ya. Ya itu saya mulai pede itu gara-gara main gundu itu loh. Jadi, saya baru ngerti kapasitas saya. Oh, saya ini lumayan juga ya ternyata ya. Kalau main gundu ya, cuma main gini-gini doang, anak hantam satu-satu. Dan dijualin ya, saya jualin kelereng itu, saya jualin bisa berjajan kelereng itu. Bisa berjajan kelereng itu ya. Saya dari kecil sudah cari duitnya caranya begitu ya. Main kelereng itu, jualin kelereng itu. Nah, saya ingat ya umur 6 tahun apa 7 tahun itu ya saya waktu itu ya. Saya udah cari uang sendiri main kelereng itu ya. Nah, Daud juga sama ya. Orang anggap dia underdog. Saudara tahu kerjanya Daud, tukang angon domba. Cuman bawa tongkat kerjanya tiap hari. Dan waktu itu Daud antara usia 14 sampai 17 tahun. Masih SMP, SMA kan? Masih ingusan. Tapi saudara tahu apa yang dilakukan oleh Daud di usia belasan tahun mengembala domba itu? Pertama dia ketemu sama serigala. Takut nggak? Takut pasti. Tapi kepepet, lari dikejar. Kalau Anda lagi di padang belantara, di padang rumput gitu, ada serigala datang, kamu lari dikejar. Wah, kalau ada anjing, jangan pernah lari dari anjing, tambah dikejar. Ya. Kalau ketemu anjing, caranya gimana supaya ini? Duduk, ya. Kita duduk, jangan berdiri. Ya, karena jadi ancaman buat dia. Kalau duduk, nanti anjingnya deket-deket ngecium-cium gitu. Coba deh kalau nggak percaya. Dicoba ya. Nah, itu juga. Tahu caranya gimana dong ketemu serigala? Dia punya cara. Serigala akhirnya dia taklukkan. Suatu ketika bukannya ketemu serigala, dia ketemu sama singa. Ya, dia ketemu sama singa. Bukan serigala lagi. Dia hajar lagi. Suatu ketika ketemu beruang, saudara, dihajar lagi beruang itu. Jadi dianggap kakaknya yang tinggi besar belum tentu berani ngelawan serigala. Oh, sekarang kalau Anda tanya ya Om Dika itu begitu ada anjing lagi kaing-kaing begitu dia mau gigit belum tentu Om Dika berani, belum tentu. Saya aja kalau udah anjing udah gigit karena anjing itu hampir tidak kenal rasa sakit kan. Anda gebukin dia tetap nyosor kan kalau dasar anjing galak begitu kan. Itu saya bolak-balik digigit anjing dulu tuh pengalaman, makanya saya diajarin caranya kalau ada anjing mau itu gimana caranya. Belajar. Nah, banyak orang tinggi besar takut anjing ya, padahal anjingnya kecil. Apalagi anjing Chihuahua itu kan udah kecil, bawel, cerewet, ya minta ampun, ya kan, gigit lagi ya. Mendingan anjing golden kan, gede, tinggi, besar, tapi bersahabat begitu. Datang kita kipit-kipit ekornya. Kalau anjing Chihuahua udah kecil, cerewet, bawel, gigit, kurang ajar. Udah kita kasih makan aja masih tetap gigit. Iya kan. Malah lebih bahaya Chihuahua itu ya daripada anjing besar. Tapi itu ya, Daud ngalamin yang dianggap underdog ini ternyata dia sudah latihan. Tiap hari di padang gurun dia latihan ketemunya gitu. Kedinginan, kehujanan, masuk lembah kekelaman, masuk kabut yang kelam, nggak tahu di depan ada apa. Nggak tahu dicegat sama berapa ekor serigala misalnya kan. Kita nggak ngerti. Nah, para rasul juga dianggap underdog, ya, underestimate dengan para rasul. Orang-orang mengira para rasul itu cuma nelayan. Anda kira cuma nelayan? Nelayan itu Anda belum, kalau Anda pernah lihat orang yang menyelam sampai berjam-jam itu ya, hebat ya. Dia sampai ya nggak jam-jamnya, tapi sampai 20-30 menit dia nyelam, hebat sekali kan, dia bisa nahan nafasnya dia loh. Gila tuh saya pikir, wah ini gila nelayan-nelayan yang ini ya, yang memang sudah jago-jago itu ya. Kebetulan kota kami kan dekat nelayan. Nah, itu juga sama ya. Nelayan-nelayan itu kalau yang jago itu memang benar-benar jago loh ya. Dia mentalnya terlatih. Bukan masalah dia harus
profesor, ya. Saya hakul yakin profesor perikanan sama nelayan yang nggak lulus SD, kalau disuruh mancing, lebih jago si nelayan ini daripada si profesor ini. Percaya enggak? Wah, beneran ya. Anda mau cari profesor pertanian, ya sama petani yang menghayati kerjaannya, yang sudah pengalamannya sudah tua, sama si profesor ini, lebih jago si petani ini loh kalau bercocok tanam. Profesor ini sama-sama nanem, belum tentu berhasil si profesor ini, ya kan? Dia cuma bisa menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang aneh, nah gitu aja. Dengan bahasa-bahasa dewa. Makanya kelihatan pinter, makanya disebut profesor. Bagaimana menjelaskan supaya kenapa tumbuhan ini mati muda? Oh, profesor ini menjelaskan dengan bahasa-bahasa dewa. Wah, pinter. Nah, petani cuma nyimpel. Iya, soalnya nggak ada makanannya mati. Cuma gitu aja selesai. Kasih makan tumbuhannya, dikasih makan, kasih minum. Sampai kan cuma gitu kan. Nggak usah pakai dengan reaksi kimia C4. Wah, ada ada fotosintesis. Sebagian fotosintesis penuh dan segala nggak perlu. Kurang makan, kurang minum, udah mati dia. Nah, petani itu simple, tapi dia ngelakukan dan dia ngamatin karena dia profesional di bidangnya. Belum tentu profesor musik itu ya musiknya lebih laku daripada pemain-pemain musik jalanan loh. Nah itu sama seperti itu. Ada pendidikan yang tidak Anda bisa dapatkan di Harvard sekalipun. Yang nggak dapat Anda kan, makanya kalau ada slogan itu kalau Anda baca-baca novel gitu ya, novel-novel kriminal, this is the skill that you never learn in Harvard. Ada skill keahlian yang kamu tidak akan pernah peroleh di Harvard, ya kan? Macam-macam itu banyak. Anda pikir Harvard itu yang paling hebat? Enggak. Sekolah kehidupan itu yang paling hebat. Ketika Daud masuk dalam sekolah kehidupannya Tuhan, oh itu keras sekali. Orang boleh meremehkan dia, tapi mentalnya jadi. Di tengah di, di tengah padang belantara, anak belasan tahun sendiri dia bawa domba, kambing domba bapaknya sendirian. Belum ada rampok. Oh itu kalau mau ngerampok itu mereka bisa bunuh gembalanya loh. Oh, ada serigala, ada singa, bisa lari gembalanya, ditinggal dombanya. Tapi dia bilang Daud bukan gembala upahan, ditungguin sama dia. Hebat ya. Wah, ngeri saudara. Yang paling serem lagi saudara, di dalam lembah kekalaman. Dia tuntun domba-dombanya. Dia udah siap di depannya, tiba-tiba ada serigala atau singa atau beruang, udah siap dia. Ya kan? Para nelayan ini juga murid-murid Yesus. Yesus mengajari dengan satu persatu. Kapan pelajaran yang paling penting saat gagal? Pelajaran yang paling penting adalah saat gagal. Bukan saat kita bisa ngalahin singa, ngalahin beruang, enggak. Pelajaran yang paling penting adalah saat kita kalah. Kita amatin, kalah sekali, kalah dua kali, kalah tiga kali. Dia matin. Yang penting jangan jadi pecundang. Ya kan? Ayah saya waktu mau meninggal, dia bilang, karena kamu nggak dapat apa-apa lagi, sudah cukup. Kamu sudah lebih pintar. Oh enggak, Pi. Tapi gagal. Tidak, Pi. Ceritakan kegagalan itu pada kami. Tapi dia berhenti. Ya. Dan dia berhenti sesuai dengan maunya dia. Tahun depan papi meninggal, sudah selesai. Suatu ketika saya ketemu sama, saya besuk ya, orang tua dari anak buah saya dulu, staf saya, kepala sales manajernya ya kan. Saya datangi ke si sales manager ini, orang tuanya udah mau meninggal. Dia bilang, saya ini gagal. Saya ngomong hal yang sama. Enggak, Susu, ajarkan yang salah itu kepada anakmu. Seharusnya bagaimana? Anak-anakmu melihat kamu salah. Tapi ajarkan kenapa salahnya itu.
Banyak orang tidak ngerti kenapa kamu salah. Bukan mengajarkan alasannya, tetapi apa yang membuat kamu mengambil keputusan bodoh itu. Nah, semua itu ada alasannya kenapa kamu ambil keputusan bodoh. Ajarkan. Kalau ada 100 pintu kehidupan, kamu sudah buka 30 pintu kehidupan itu kamu buka. Yang 27 itu neraka semua. Ya, pintu-pintu yang busuk semua. Kasih tahu, ini nak ada 100 pintu kehidupan, papa sudah bukanya 30. Yang 27 ini busuk, jangan kamu buka lagi. Supaya anakmu nggak usah ngulangin lagi. Yang 3 ini bagus, nak. Nah, kamu buka mulai dari sini saja. Kalau orang tua punya hati bijak seperti itu, ya, hadapi kegagalan dengan besar hati, maka kamu akan bahagia. Anak-anakmu akan sukses. Karena nanti masih ada sisa 70 lagi pintu kehidupan. Anak-anakmu makin buka cuma 10, mungkin buka 20. Dan dia nggak perlu buka yang 27 ini. Yang 20 mungkin 10 baik. Atau bahkan cuma 1 baik. Tapi kan dia nggak perlu ngulang yang 27 ini. Dan dia punya 4 yang baik. Nah, udah pasti di tangan 4 yang baik itu, pintu kehidupan yang baik itu. Jadi para rasul, Daud, orang-orang pilihan Tuhan, mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang punya kapasitas, yang punya integritas, yang punya kredibilitas, yang punya kapabilitas. Tapi mengapa selama ini mereka tenggelam seperti tenggelam? Karena Tuhan belum bukakan. Remanya itu belum diklik gitu loh. Sehingga dia nggak ngerti. Tetapi itu dibangun. Yang namanya integritas, kredibilitas, kapabilitas itu dibangun. Sehingga menjadi kapasitas dalam hidupmu. Itu dibangun. Nggak ucuk-ucuk Anda turun dari langit, Anda cuma makan tidur tiap hari, main-main udah. Enggak. Bahkan di dalam kegagalanmu, di dalam kehancuranmu, ada pelajaran, ada ilmu di situ. Ya, anak saya nanya, saya tadi aku makan saya ngomong-ngomong ya sama anak saya, sama itu ngomong-ngomong. Kenapa orang Israel mengeluh? Tetapi generasi selanjutnya enggak loh. Generasi pertama keluar dari Mesir, dia mengeluh. Karena mereka sudah di framing kepalanya untuk jadi pecundang, jadi budak. Dan mereka mengeluh sampai semua mati semua. Tetapi anak-anak mereka lahir di padang gurun. Apa yang dikerjakan di padang gurun coba? Kalau orang Israel yang bapak-bapaknya mereka dulu di Mesir, pagi bangun, bikin kopi, ya kan? Langsung turun cari jerami atau ngembalakan kambing dombanya orang Mesir, atau dia bikin batu, atau dia gotongin batu, udah malam pulang capek, badan sakit-sakit, kerokan, terus olahlah bebek mungkin ya, kalau yang masih sanggup olahlah bebek. Kalau enggak ya udah tidur. Udah tiap hari rutinnya begitu terus. Tetapi di padang gurun mau ngapain coba? Pagi bangun ngeliat mana ngumpulin mana. Ngeliat burung puyuh, dia kumpulin burung puyuh. Terus sisa hidupnya buat apa di padang gurun? Buat perang. Nggak ada perang, tapi mereka latihan perang tiap hari. Mereka berlatih perang tiap hari. Anak-anak Israel itu dari kecil kalau pegang pisau itu ya, dari bayi pegang pisau, pisaunya bisa diputar di tangan. Hidupnya itu dengan pedang dan dengan tombak, dengan pisau. Karena sekonyong-konyong orang Amalek, orang-orang Moab, orang Amon bisa tiba-tiba nyerang mereka, orang Midian bisa tiba-tiba nyerang mereka, orang-orang Ismail bisa nyegat mereka. Orang-orang Edom bisa nyerang mereka. Makanya mereka selalu standby, orang-orang Israel ini. Diajari perang. Dari lahir ceprot sudah diajarin perang. Sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka sudah siap tempur. Mereka lebih siap tempur. Makanya mereka dari bangsa budak lalu dibilang tentara. Disebutnya tentara kan?
Waktu masuk ke Yeriko, maka masuklah tentara Israel itu. Ya kan dibilang tentara loh. Waktu masuk ke Kanaan dibilang tentara. Keluarnya budak-budak itu. Ya kan disebut para budak di Firaun. Masuk Kanaan disebut tentara. Mereka jadi dalam 40 tahun mereka latihan tiap hari di padang gurun. Jadi tentara. Bagaimana dengan Anda? Mau jadi pecundang? Nunggu rezeki nomplok dari langit? Atau Anda akan fight, latih dirimu. Bahkan dalam kegagalan pun belajar amatin. Salah di mana? Catatin terus. Anda kegagalan juga sebuah latihan. Jangan takut. Mau gagal berapa kali? Ya kan? Mau gagal berapa kali? Jangan takut. Coba lagi. Coba lagi, jatuh lagi, coba lagi. Sampai kamu tahu bagaimana bangun nggak sakit. Wah, kayak saya ini kalau jatuh bolak-balik sampai udah nggak berasa kalau jatuh. Jatuhnya bangun lagi udah. Jatuhnya lari udah langsung begitu aja. Kiranya rema pada pagi hari membuat engkau jadi pemenang. Tempat bukan menjadi orang-orang tak berpendidikan. Orang boleh underestimate. Anda boleh jadi underdog, ya. Tapi integritas, kredibilitas, kapabilitas membentukmu menjadi orang-orang pemenang. Begitu momentum peluang itu datang, jadi momentum. Ya, ada kemampuan, ada orang yang mampu, tapi dia tidak punya peluang. Banyak anak-anak orang kaya yang bolosan sekolahnya, yang males-malesan, akhirnya narkoba, berarti mati. Matinya overdosis. Konyol sekali, atau koslet kepalanya. Hanya nyabu terus, lama-lama hang. Oh banyak ya. Orang tuanya kaya, kerjanya nyabu tiap hari. Hang, koslet. Itu namanya punya kemampuan, dia punya banyak sekali peluang, tapi dia nggak punya kemampuan. Goblok. Banyak orang-orang yang punya kemampuan tapi nggak punya peluang. Terlalu miskin. Dia IQ-nya tinggi tapi terlalu miskin, terlalu susah, terlalu apa. Dan dia tidak mau menggunakan setiap waktunya itu. Dia cuma ya aku punya kemampuan tapi ya udah gimana memaklumi kemiskinannya dia. Ya gimana aku miskin, oh aku cacat, aku ini, ya aku mampu begini, aku pinter. Sebenarnya aku pinter, tapi alasannya satu tank nanti bisa pesan sama Pak Awi nanti dikirim dari Jerman septic tanknya. Kayak Anies Baswedan kemarin kan pesan tempat sampah dari Jerman, ya kan? Nah ini pesan septic tank dari Jerman nanti. Tapi yang paling benar, ya kalau ada orang punya kemampuan dan tiba-tiba ada peluang datang, itu namanya jadi momentum. Bus. Persiapkan diri kita terus untuk sebuah momentum. Ya, persiapkan. Jatuh, bangun, terus latih terus, jangan mengeluh. Kalau jatuh jangan salahin orang lain. Capek, kamu habis waktu buat debat nyalain orang lain. Jatuh, bangun. Dah, kalau lagi jatuh bangun, catat kenapa jatuh, evaluasi diri, ngakuin aja kalau kita salah brengsek, nggak usah kebanyakan alasan, ya. Nanti kamu kuat, nanti kita pinter, nanti saat momen peluang itu datang nanti jadi momentum, dan momentum itu nggak selalu datang berkali-kali, karena harus ada butuh satu kredibilitas, integritas, kapabilitas tertentu. Karena kan peluang yang datang kan bermacam-macam. Ada peluang ini. Pas peluang ini datang, waduh ininya nggak ada. Kapabilitas ininya. Pas peluang yang datang, kapabilitas ini nggak ada. Gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.